أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين صدق الله العظيم. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir bersama Bapak dan Ibu di lembaga kursus baca Al-Quran di Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara M5. Apakah itu M5? M5 adalah membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, dan Allah memberikan kita senantiasa beristiqomah di dalam haqqo tilawatih,
haqqo tuqatih dan haqqo jihadih. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada abada. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-7 namanya Al-A'raf ayat 173. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bahwa tidaklah benar orang kafir itu berkata pada hari kiamat sebagai alasan bahwa nenek moyang mereka lah yang pertama kali menciptakan kemusyrikan, kemudian meneruskan kebiasaan syirik itu kepada mereka sebagai keturunan dari mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan leluhur mereka sehingga tidak mengetahui jalan menuju tauhid. Apakah kami harus binasa dan disiksa akibat kesalahan dan perbuatan nenek moyang kami? Taklid kepada leluhur tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, karena bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di hadapan mereka dan mereka mampu menarik kesimpulan dari bukti-bukti itu sehingga mereka sampai kepada tauhid. Marilah kita bersama-sama senantiasa berhakko tilawati dengan bersungguh-sungguh bertafakoh fiddin. Akhirnya mudah-mudahan Allah membimbing kita senantiasa berada di jalan tauhid. Amin ya rabbal alamin. Ayat 174, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa segala yang telah disebutkan di atas, yaitu tentang diciptakannya manusia atas dasar fitrah yang cenderung kepada agama tauhid, dan kelemahan alasan-alasan mereka dalam menolak ajaran tauhid adalah sebagai peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tentang ayat-ayatnya, agar mereka mempergunakan akal dan pikiran mereka dan kembali ke jalan tauhid, kembali kepada fitrahnya dan menjauhkan diri dari taklid kepada nenek moyang mereka dan dari kealpaan dan kejahilan. Jadi marilah kita mengikuti guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita, seluruh kaum muslimin muslimat yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana nanti panjenengan lihat di surat 35 ayat 28 sampai 35, mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu nafi, yang mengamalkan ilmunya dan akhirnya dia menjadi guru Rabbani yang mengajarkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di surat An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70 dan surat At-Taubah ayat 71 sampai 72 dan juga di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Mereka adalah orang-orang yang beriman takwa yang nanti dibawa ke surga
berombongan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ayat 175. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyuruh Rasulnya agar membacakan kepada orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin sebuah riwayat kehidupan seorang laki-laki yang telah diberi Allah ilmu pengetahuan tentang isi Alkitab dan ketuhanan, dan dia memahami dalil-dalil keesaan Allah sehingga dia menjadi seorang yang alim. Tentang siapa orang yang dimaksud dalam ayat ini, beberapa mufassir berbeda pendapat. Ada beberapa orang yang terkemuka pada masa Nabi yang sudah membaca kitab-kitab suci dan mengetahui bahwa Allah akan mengutus seorang rasul pada waktu itu. Mereka yang berambisi berharap sekiranya dialah yang akan diutus menjadi nabi, seperti Umayyah, penyair dari suku Sakif yang terkenal. Ada yang mengatakan orang itu adalah Abu Amir Ar-Rahib. Yang lain berkata ayat tidak ditujukan kepada pribadi melainkan kepada golongan. Mereka adalah orang-orang Quraisy dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi, tetapi mereka menolak. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dituju adalah kaum munafik, ahli kitab yang sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, seperti mengenal sanak keluarga mereka sendiri, tetapi mereka juga menolak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seseorang di zaman Nabi Musa alaihi salam. Pendapat lain mengatakan ditujukan kepada Fir'aun dan golongannya yang menolak seruan Nabi Musa alaihi salam. Beberapa mufassir cenderung menerima pernyataan Qatadah, Ikrimah, dan Abu Muslim dari kalangan salaf bahwa tujuan ayat ini adalah umum sebagai suatu pelajaran rohani yang amat agung, bukan ditujukan kepada pribadi atau golongan tertentu seperti dikemukakan oleh beberapa mufassir yang kemudian macam manusia yang dimaksud di sini ialah orang yang memahami risalah ilahi tetapi ia menolak menerima kebenaran itu. Ia sudah dikuasai oleh kehidupan dunia materi seperti diisyaratkan dalam ayat berikutnya, dan ia cenderung pada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ibu dan bapak sekalian, nanti panjenengan lihat di surat 79, namanya surat An-Nazi'at, mulai dari ayat 37, 38 dan 39. Ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Naudzubillah summa naudzubillah, dia melampaui batas sehingga menyebabkan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72 dan Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Mereka termasuk orang yang melampaui batas, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 40 dan 41 Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan surat Al-Baqarah ayat 25. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan diri kita, suami istri dan juga anak cucu kita, dan juga ayah ibu kita dan guru-guru kita dan juga keluarga besar kita kaum muslimin
berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan takwa dan amal soleh dan senantiasa berwasiat di dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran. Nanti panjenengan lihat dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 dan juga surat 40 namanya Ghafir ayat 8 dan 9. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga seluruh pendiri lembaga kursus di Islamic Center Surabaya ini, dan juga seluruh pegawainya, seluruh para pecinta Islamic Center Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang beriman, yang sudah wafat, yang telah wafat. Doa-doa kami senantiasa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.